Hai, selamat datang kembali di podcast Mandang Penuh, sebuah podcast dari sudut pandang orang-orang biasa yang ingin bertukar pikiran melalui diskusi yang ringan-ringan saja. Faruk di sini akan kembali untuk membawakan sebuah topik yang sepertinya ini adalah topik yang sangat hangat, masih hangat di kalangan remaja-remaja saat ini. Namun setiap orang pasti akan berbeda dalam menyikapinya. Topik apa sih yang bakalan Faruk bawain untuk siang hari ini? Ya langsung aja. Di sini Faruk udah bersama Mas Ois. Halo, halo. Ya, Mas Ois ini adalah seorang penyiar yang udah senior di radio komunitas Amikom Purwokerto. Beliau ini bisa dibilang adalah tetuanya, karena ya emang udah lama banget sih dia di sini. Jadinya ya kita semua yang masih baru-baru bakalan belajar sama beliau. Sebenarnya karena emang lamanya aja sih, bukan karena senior, karena umur aja. Kalau secara kualitas mungkin nanti mudah-mudahan teman-teman yang baru juga ya tetap lebih dan lebih lagi sih daripada saya sendiri gitu. Nah, langsung aja ya. Boleh. Ngobrol apa nih? Jadi Faruk di sini ada sedikit yang mengganjal gitu. Dari kemarin tuh Faruk kan ngechat gitu sama beberapa teman-teman yang itu tuh mereka sedang dalam sebuah hubungan. Nah, kira-kira sebelum putus atau misalkan sebelum tahap menuju putus ada sebuah tahap pilihan yang dibilang sebagai break. Nah, break itu apa sih menurut Mas Ois? Menurut definisi kebanyakan orang aja dulu deh, kayak nanti habis itu baru pendapat saya. Break itu kan mungkin kata halus, bisa jadi mau meninggalkan atau emang benar-benar sama-sama introspeksi buat bisa baik terus balikan lagi gitu kan. Berarti kan belum putus kan kalau break. Iya, bisa dibilang seperti Definisi itu. umumnya seperti itu kan. Definisi yang sering kita temui di umum gitu. Ya. Atau biasanya tuh orang kayak misalkan dia udah hubungan lama, terus habis itu mereka stuck, bosan, kemudian seperti ingin mencari suasana baru sebelum kembali ke suasana lama kayak gitu. Jadi suasana baru ini bukan dengan orang lain dong ya. Nah, harusnya. Tapi kan mungkin kebanyakan juga untuk suasana baru itu jadi pelarian dengan orang yang baru. Ketika nyaman dengan orang yang baru, ya udah tidak kembali lagi dengan hubungan yang sebelumnya. Itu emang itu kadang beberapa versi juga gitu. Ada yang menerapkan break untuk batu loncatan untuk putus, atau juga ada yang buat kesempatan break itu yang untuk benar-benar introspeksi gitu, baru bisa balikan. Tapi kita juga nggak tahu standar ataupun kapan waktunya break itu sih yang ideal. Nggak ada yang jadi ideal juga. Iya, emang kan beda-beda orang, beda-beda Waktunya juga, beda-beda cara nyikapin breaknya mau seperti apa gitu. Tapi Mas Ois tuh tahu nggak alasan-alasan kenapa sih orang-orang tuh memilih untuk break selain dia itu stuck? Karena apa seperti itu gitu? Atau mungkin Mas Ois pernah mengalaminya? Bisa dibagikan ceritanya kan bersama dengan sobat-sobat Mandang Penuh. Oke. Kalau pengalaman pribadi sih pernah sih, masih malah. Malah jadi buka ya. Praktisi ternyata. Kalau praktisi itu ya emang terjun langsung ya. Iya, langsung terjun ke lapangan. Iya ya. Atau emang baru pertama kali ngerasain awalnya break. Sebenarnya bingung juga mau ekspresikannya ataupun mau mengungkapinnya gitu, karena ngejalanin hubungan juga udah nggak bisa dulu nih. Tapi hati kecil juga masih pengen bisa balik, tapi kan ada syarat dan ketentuan berlaku juga untuk menuju bisa baik lagi. Seenggaknya kalau boleh tahu nih, kenapa sih kok udah nggak bisa dilanjutin? Maksudnya untuk saat ini kenapa? Atau mungkin karena kesibukan, atau entah karena atau apa gitu? Restu orang tua? Banyak juga faktornya. Kalau pribadi sendiri sih pernah ataupun lagi juga ya. Ya karena emang sakit hati yang luar biasa, yang kekecewaan yang luar biasa, yang perlu, entah itu perlu waktu kah atau entah itu perlu treatment khusus kah biar si sakit hati ini bisa sembuh, terus lupa, baru deh bisa lanjutin hubungan itu lagi. Atau juga emang break, mungkin beberapa orang karena breaknya itu
dia bosan, ya itu tadi suasana baru bosan, terus juga ada restu orang tua, jadi kita sama-sama introspeksi sih di mana. Kalau pribadi sendiri karena emang breaknya karena sakit hati, jadi saya berusaha mungkin buat nyembuhin diri sendiri dulu. Berarti lebih kayak pengkhianatan dari salah satu pihak gitu ya. Betul, jadi emang harus sembuh dulu, terus kalau emang mau balik benar-benar lupa ini tuh semua, ya itulah resikonya gitu. Tapi ini kan judulnya break gitu. Hmm. Nah, kenapa nggak putus kalian gitu untuk nantinya bakalan kembali nyambung kalau misalkan semua situasi kondisi itu udah bisa stabil. Kenapa harus memilih break sedangkan break itu sendiri kan bisa dibilang kayak ngegantung gitu kan? Betul. Kenapa saya pilih break sendiri? Karena kecenderungan orang Indonesia jadi kebanyakan remaja ataupun orang-orang dalam menjalani relationship itu kan kalau ada kata putus pastinya kan ada kata mantan kan. Ada kata mantan, terus juga kebanyakan sih komunikasi dengan mantan itu kan kurang baik juga kalau udah bau-bau mantan tuh. Kenapa pilih break? Karena biar komunikasi tetap terjaga juga, tidak ada yang ngerasa awkward atau canggung dalam komunikasi. Di komunikasi pun itu salah satu treatment, apakah benar-benar bisa menyembuhin luka itu, benar-benar berubah nggak sih, benar-benar introspeksi nggak sih antara masing-masing pribadinya gitu. Makanya pilihannya break. Itu sih kan kembali ke pribadi masing-masing ya mau pilih apa. Kalau ditanya seperti itu, kenapa pilihnya break nggak putus? Buat ngejaga rasa itu tetap ada aja sih. Di samping di sisi lain sama-sama saling introspeksi sama nyembuhin lukanya. Banyak caranya nyembuhin lukanya. Bisa dengan banyak main, terus juga asal tapi break tapi positif. Ada komitmennya. Di sisi lain break itu kan benar-benar break ada buat untuk batu loncatan putus atau emang introspeksi buat benerin diri sendiri, kembali gitu. Komitmen kembali. Itu yang harus dipilih dulu gitu. Kalau emang break tapi ada rencana untuk putus, ya udah mending putus gitu. Tapi kalau emang masih ada dari hati kecilnya pengen masih ada untuk bisa baik lagi ke itu, ya udah komitmennya di break itu ya sama-sama nyembuhin luka, nyembuhin rasa-rasa yang dulu pernah hilang gitu aja sih. Kalau misalkan break emang yang dimaksud itu yang seperti itu untuk tadi ya agar tidak terasa canggung atau apa gitu. Nah itu kalau misalkan break itu kan berarti kita udah nggak dalam hubungan ya, nggak dalam hubungan atau dalam hubungan yang menggantung. Nah kalau misalkan suatu saat atau ya mungkin yang terjadi adalah ketika break tiba-tiba yang satu memutuskan untuk menjalin hubungan dengan yang lain, apakah itu harus putus terlebih dahulu atau bagaimana kiranya? Iya sih sebenarnya ini. Ada juga orang yang seperti itu ya. Dia alasannya dengan suasana baru dan aturan-aturan kan. Kok nggak tahu ya kenapa sih di Indonesia pasarannya masih ada, kayaknya sih nggak di Indonesia maksudnya. Karena pasar itu harus ada aturan-aturan gitu. Mungkin makanya itu di awal juga harus jelas breaknya mau sejauh apa, aturan-aturan secara pas pacaran apakah boleh ya nggak berlaku atau masih berlaku atau seperti apa. Jadi kayaknya lucu banget ya. Break juga harus ada komitmennya, harus ada gitu. Iya, jadi break itu kayak memulai hubungan baru gitu ya, kayak sebuah komitmen baru gitu kan. Iya. Yang sebelumnya itu adalah karena komitmen buat yang pacaran. Yang dialami pribadi sendiri sih, tapi kan kalau di luar sana break itu kembali kayaknya sih lebih buat batu loncatan untuk putus. Pengen putus tapi diem-diem atau dengan halus gitu. Jadi ya makanya tadi kenapa keluar pertanyaan pergi dengan yang lain, yaitu cari suasana barunya gitu. Kalau suasana barunya lebih nyaman, ya udah kayaknya nggak balik deh kayaknya. Break itu buat putus ujung-ujungnya. Terus ngapain juga buat break? Pihak gitu. Yang satunya yang dia itu menunggu itu bagaimana? Atau seperti ini, kadang break itu kan keputusan dari satu pihak. Misal ada satu pihak yang tersakiti, kemudian pihak yang satunya meminta untuk kayaknya kita break dulu nih. Nah, ternyata pihak yang tersakiti ini dia menikah terlebih dahulu dengan orang lain gitu. Nah, pihak yang menyakiti ini bagaimana? Harus bersikap seperti apa gitu? Padahal dia duluan yang menyakiti gitu.
unik sih. Yang menikah duluan siapa? Yang disakiti. Yang apa? disakiti. Yang disakiti. Ya sebenarnya sih harus sama-sama nerima. Ya itu sih dikomunikasi aja sih sebenarnya. Nerima nggak nerima ataupun sekali lagi emang harus ada kejelasan juga nih. Dia itu mau dibawa kemana gitu. Apakah benar-benar pure introspeksi kah atau emang kembali lagi kayak batu loncatan. Tapi kalau emang tiba-tiba nikah ataupun tiba-tiba sama yang lain, sama orang lain, ya nggak bisa dipaksain juga. Mungkin itu jawaban dari breaknya juga. Iya. Jawabannya juga. Jadi gitu. break itu seakan-akan sebuah proses untuk nantinya menghasilkan jawaban apakah akan lanjut atau berpisah saja gitu. Iya, fase itu aja sih sebenarnya. Karena kan kayak yang pepatah apa, yang kaca kalau udah pecah gitu, Lupa kulitnya gitu. nggak bisa kembali. Bukan kacang, kaca atau apa. Kaca, iya. Kalau udah pecah misal itu tidak bisa kembali. Begitu kan hubungan gitu. Ini kalau udah retak gitu nggak bisa kembali ya. Nah itu. Dan untuk Faruk sendiri apakah percaya teori orang bisa berubah? Kalau aku sendiri sih sebenarnya ya percaya ya, karena kayak gini, keinginan tergantung sih substansi keinginannya itu kembalinya kepada apa gitu. Kalau misalkan masih memang minatnya tinggi untuk berubah, untuk kembali dengan orang itu, maka ya ada kemungkinan untuk berubah. Atau mungkin sebenarnya nggak mau berubah itu perkara mau nggak mau gitu. Jadi ya emang aku udah nggak mau berubah, mau kamu paksa kayak gimana juga ya aku emang udah nggak mau berubah. Intinya sih sebenarnya aku udah nggak mau sama kamu gitu. Ya. Tapi di sisi lain gitu. Emang sebenarnya konsep berubah itu kurang pas sih. Karena kan dari awal juga manusia udah kayak sifat, sikap udah kayak gitu. Mungkin entah itu emang dari pribadi, watak ataupun lingkungan yang ngebentuk itu semua. Ketawa bisa berubah. Yang dibutuhkan itu kontrol dirinya itu. Iya. Nah itu dia makanya kayak sebenarnya sih setiap orang tidak pernah berubah. Dia itu betul. seperti itu adanya. Ya. Hanya saja bagaimana dia merespon orang lain. Cara gitu. cara menanggapi masalah, cara berkomunikasi, cara mengontrol dia lagi marah, lagi bahagia, lagi down, lagi ya itu. Ngomongin kembali soal break nih. Berarti break itu perlu deklarasi sebelum emang waktu yang ditentukan itu berjalan gitu. Kayak counting down berarti gitu kan. Jadi misal udah pacaran 3 tahun, terus habis itu kayaknya kita bosen nih. Kayaknya aku bosen nih sama hubungan ini. Oke. Kayak gitu. Kita butuh suasana baru. Kayaknya break sebentar deh. Nah, itu kemudian harus ada persetujuan dulu berarti di situ kan. Kita break mau sampai kapan? Gak bisa juga. Gak bisa. Gak bisa. Berarti emang bener-bener gantung gitu ya. Setidak jelas itu mau sampai kapan break. Berarti kalau misalkan kayak gitu tidak ada persetujuan dari dua pihak sebelumnya. Berarti ini egoisme dari satu pihak gitu. Misal pihak mana yang dia minta break, berarti pihak itu yang dia memutuskan untuk kembali menjalin hubungan itu gitu. Kalau pribadi sih iya sih, tapi kalau emang di awal mau persetujuan, kita coba deh break misal 3 bulan. Terserah tuh agreement-nya itu mau tetap komunikasi lancar atau emang blast tidak sama sekali itu komunikasi, atau tetap komunikasi tapi slow aja nggak seintens biasanya. Itu seperti apa, itu diobrolin aja sih kalau emang perlu gitu ya, ada keputusan dan yang bersama itu gitu. Tetap sih kalau emang mau ditentuin batasan waktunya bisa. Kalau aku itu percaya bahwa hubungan itu adalah perihal 2 orang ya, bukan 1 orang gitu. Jadi ya setiap keputusan itu harus melibatkan 2 orang yang bersangkutan. Nggak bisa keputusan dari salah satu pihak gitu. Karena hubungan itu nanti akan ada muaranya, dan hubungan itu cuman sebuah jalan gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menetapkan goalsnya tuh bakal di mana, karena kita nggak tahu. Kalau misalkan goalsnya udah tercapai terus tiba-tiba rasa itu memudar kan, nanti ya gimana ya, kayak yaudahlah orang kita udah sampai di sini kok
berarti udah selesai nih urusan kita kayak gitu kan. Ya. Nah jadinya kalau aku sih sendiri pribadi berpikir bahwa namanya komitmen berarti ini perihal dua orang, maka harus disetujui oleh dua pihak yang bersangkutan gitu. Cuman memang seperti inilah yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Kadang orang minta break itu karena ya bosan atau disakiti gitu. Nah sebenarnya sih kalau misalkan positive thinking dari aku itu misal kayak seorang mahasiswa akhir, dia kayaknya butuh waktu untuk memfokuskan diri kembali kepada pekerjaannya agar tidak terdistrak oleh pasangannya gitu. Nah di situ minta break. Makanya di situ mungkin logikanya masuk ketika ya kita break 5 bulan setelah aku skripsi selesai, nanti kita lanjut lagi gitu. Itu bagaimana menurut Mas Ois sendiri yang seperti itu? Sebenarnya emang kalau emang alasan seperti itu dan jelas dalam nanti prakteknya, yang nggak masalah. Cuma kan yang jadi disayangkan kan itu ketika ngomonginnya tugas akhir, misalnya mahasiswa akhir, sebenarnya itu kan butuh banget support dari pasangan kan. Entah itu untuk sekedar semangat atau lebihnya itu untuk misal bantu penelitiannya kesana kemari sebisa mungkin lah, bisa bantu. Itu yang seharusnya, bukan seharusnya juga ya, yang ya itulah fungsi dari sebuah hubungan gitu, saling support kan. Tapi di sisi lain hubungan palsu yang seperti itu sebenarnya itu kalau menurut saya sih sebuah kebohongan, karena kayak gini ya, namanya dua orang pasti punya ego masing-masing. Ya kalau misalkan lagi penelitian sibuk, ntar yang tiba-tiba ceweknya, kamu kemana aja sih kok ngilang gini gitu. Padahal kadang ngeribetin dan ngeriuin juga itu, kan. Tapi di sisi lain si pasangan itu pasti cuma pengen dibantu. Cuma caranya aja yang kadang kurang tepat ataupun bahkan sampai salah gitu. Mungkin untuk pasangan-pasangan yang seperti ini, break adalah solusi ketika kamu tahu misal kamu tahu kamu itu sibuk dan kamu tahu kalau misalkan pasanganmu itu memang selalu butuh untuk diberi kabar, maka break adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan satu kompetensi yang emang harus diselesaikan gitu kan. Iya, jadi kan gak cuma fokus satu hidup itu, kan gak cuma sama hubungannya doang kan. Jadi ya biar si salah satu pasangan yang nuntut selalu dikasih kabar itu biar sadar juga bahwa hidup itu ya nggak cuma dia tentang kamu gitu. Banyak aspek dia, banyak hidup itu tentang kita. Banyak faktor juga yang harus disiapkan juga. Kalau emang mau support ya udah support gitu, jangan salah caranya gitu. Kalau emang di sisi lain kayaknya nggak ngejamin juga kalau emang di salah satu, mungkin bisa jadi perubahan dan pendewasaan salah satu pasangan yang selalu nuntut kabar juga dengan catatan ya komitmen itu tadi. Tapi kalau emang dari salah satunya tetap nggak kuat kalau tidak dikasih kabar, terus dengan break dia cari yang baru kayaknya ya udah itu jawaban dari sebuah hubungan kalian lah. Itu ya, makanya udah itu kan pilihan dan cara Tuhan juga, cara nunjukin pasangan kita tuh sebenarnya seperti apa sih. Iya, gitu. Itu mungkin memang sebuah tahap untuk proses pendewasaan gitu kan. Mudah diharapkannya seperti itu. Iya. Tetap berbaik sangka aja sama. Ngomong-ngomong soal pacaran nih, kita agak melenceng dari tema pertama tentang break. Mas Ois percaya nggak sih kalau misalkan pacaran adalah sebuah deklarasi teman yang diprioritaskan? Apakah seperti itu atau Mas Ois lebih mempercayai bahwa pacar adalah calon pasangan hidup? Pacar calon pasangan hidup atau teman yang diprioritaskan? Teman yang diprioritaskan kayaknya sih lebih ke yang pasangan hidup sih. Calon pasangan hidup ya? Pengennya seperti itu. Karena sebenarnya dari pribadi sendiri juga tetap dispesialkan. Tapi ketika ada sahabat atau teman-teman yang lain misal gak jadi nongkrong gara-gara pacar kan males juga.
ya kan? Jadi bukan benar-benar spesial. Ada waktu-waktu yang emang diprioritaskan gitu kan. Emang diprioritaskan. buat kamu, buat dia gitu. Ada gitu. Tapi kan bukan selalu. Bukan selalu untuk si Doi. pasangan kita gitu. Ketika prinsipnya menjadi pasangan hidup, mau pacarannya main kemana ataupun nggak ada kabar ataupun apa, ya percaya. Maksudnya menumbuhin rasa percaya itu yang emang susah banget. Susah emang bener. Namanya orang juga kan pasti kemakan sama kayak bahasanya tuh prasangka. Ya prasangka. Sebenarnya kan Prasangka. kalau pasangan kita rewel ribet, berarti kan salah satu nunjukin bahwa dia belum percaya sepenuhnya sama kita. Gitu. Kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih kayak yang mendukung statement yang pertama, yaitu pacaran adalah teman yang diprioritaskan. Kenapa itu? Karena mau bagaimanapun nantinya juga kan calon istri kita itu, atau mungkin istri kita sendiri nantinya atau pasangan kita nantinya itu ya selamanya akan menjadi teman. Betul. Jadi ya bagaimana kita seperti bersikap kepada teman gitu. Jadi namanya sama teman kan pasti ada saatnya kita menghormati, ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita untuk ya curhat atau apa kayak gitu kan. Cuman kalau pacar lebih yang diprioritaskan kayak gitu. Nah, karena dia diprioritaskan tapi juga masih dalam cakupan batasnya teman, maka dia harus tahu gitu loh. Kamu tuh bukan yang nggak harus, maksudnya kita tuh nggak tahu nanti kita tuh bakalan sama siapa gitu. Tapi kamu tuh temanku yang aku prioritasin. Nah, kalau misalkan nantinya emang kita jadi, ya kita bakalan kayak gini terus, kita bakalan berteman terus kayak gini, kita bakalan meraih mimpi bersama. Meraih mimpi udah kapan kan? Kita bakalan mencapai tujuan kita seperti kita masih berteman gitu kan. Nah kan namanya pertemanan itu pasti punya tujuan ya. Ya kan? Kita kan nggak mungkin berteman tuh kayak ya udah diem-diem doang kan, nggak mungkin. Pasti kita pengen ini, yuk kita lakuin ini gitu kan. Nah karena kita udah saling kenal, akhirnya kita bisa mencapai tujuan itu bersama dengan cara-cara yang udah kita persetujui bersama-sama sebelumnya kayak gitu. Jadi lebih ke kebiasaan dan proses itu yang, tapi kan dengan catatan kalau emang sudah terbiasa ya mencapai tujuan itu dengan prosesnya Bang. Tapi kalau aku pilih mah kan jadi langsung ke tujuan akhirnya, jadi teman hidup dengan proses-proses itu tetap prioritas ke pribadi di sendiri, terus keluarga, terus sahabat, pacar gitu. Berarti lebih ke tujuan, kayak benar-benar tujuan ketika komitmen, yaudah nih berusaha jadi teman hidup. Teman hidupnya seperti apa ya tetap harus tahu apa ya, porsinya juga gitu. Jangan selalu takutnya jadi pengennya selalu pengen diutamain gitu. Padahal kan di sisi lain ada diri pribadi yang harus bahagia juga. Ada keluarga juga, ada sahabat, ada pasangan gitu. Nah, berarti kalau misalkan udah kayak gini tuh bisa kita katakan bahwa ada dua tipe manusia di dunia ini gitu. Ada yang dia itu langsung melihat jauh ke depan, menentukan tujuan, betul, baru menentukan jalan yang akan ditempuh. Ada juga orang yang menentukan jalannya terlebih dahulu, tapi dia tahu tujuannya akan kemana. Betul, bisa. Gitu ya. Nah, ngomong kembali lagi nih ke soal break gitu. Pernah nggak sih Mas Ois punya temen gitu yang dia itu break bertahun-tahun atau tanpa kejelasan gitu? Temen sih enggak ya, cuma pernah dengar cerita temen. Sebenarnya nggak ada break juga, kayak pacaran lama terus udah kayak break aja jadinya. Sampai itu ya nggak balik lagi juga. Ya itu bukan kesalahan sih, hal-hal yang harus dihindari juga ketika jadi kayak break itu yang proses gitu. Ya. Kayak ada komitmennya juga, ada syarat dan ketentuan berlakunya juga ketika mau ngelewatin gitu, entah itu di batasan waktu itu tadi, terus juga mau sejauh mana kebiasaan ataupun aturan pacaran, mau ada aturan. Nah itu
Ya kan namanya komitmen bersama. Ya, iya. Kita bikin aturan bersama, Ya. kita juga yang melanggarnya bersama. Dari cara berkomunikasi maunya seperti apa, ketemunya seperti apa gitu. Kalau emang belum ditentuin range Kapan waktunya berakhir? gitu. ya silakan. Maksudnya jelas aja. Kalau cuma asal yaudah break deh. Nah, itu mah mau dibawa kemana? Emang benar-benar lagi stuck, bosen dan nggak Nggak jelas juga Iya. nggak ada arahnya gitu. Kalau emang dibutuhin dan sebuah proses ya dijalanin dengan syarat dan ketentuan berlaku juga. Kalau emang nggak ada tujuan ya udah putus aja sekalian gitu. Nggak ngegantungin juga, Bener. nggak kepikiran juga gitu. Karena ya namanya pacaran punya tujuan ya kan. Nggak cuma berjalan-jalan aja gitu. Betul. Stuck di situ, stagnan, nggak ada kelanjutan. Jadi kan kalau emang putus ya udah jelas tuh. Mm-mm. Kita udah putus, ketika Yaudah. mau cari yang lain ya silahkan, ataupun mau sendiri dulu ya silahkan, nggak usah nuntut atau harus jalani kewajiban seperti biasanya atau sebelumnya gitu aja sih. Jadi sebenarnya tuh dalam sebuah hubungan sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan itu bisa dibilang selain break kan juga ada namanya ghosting tuh. Ya untuk detailnya itu nggak sekarang sih. Cuman menurut Mas Ois sendiri antara break dan ghosting itu mirip, beda tipis atau berbeda? Berbeda sih. Berbeda. Mengapa? Jadi lebih memilih mana antara ghosting atau break? Break aja sih karena lebih jelas aja. Lebih jelas. Karena ada komitmennya. Kalau ghosting mah benar-benar ya udah Hilang. Tapi kan ada kemungkinan dia balik. ada, tapi kan seberapa bisa kita ngeyakinin hal itu kalau ghosting mah. Jadi kalau ghosting tuh emang benar-benar tanpa keterangan gitu ya. Tanpa keterangan. Kalau emang balik juga kan nggak ada, persentasenya dikit lah. Kalau break masih ada komitmen di situ. Karena ada komunikasi di situ. Berarti break itu menurut yang ini Mas Ois, yang dipercaya oleh Mas Ois dan yang sedang dialami oleh Mas Ois itu seperti ya mengembalikan esensi yang dari tadinya teman, dari tadinya pacar kembali ke teman gitu. Atau bagaimana? Enggak juga sih. Lebih ke apa ya? Ya tetap ngembaliin rasa-rasa yang dulu pernah ada, masih sama gak sih gitu. Udah kecewa banget tuh, udah sakit banget, tuh udah flat banget. Terus ya udahlah, kita coba yang biasanya kita intens banget. Komunikasi coba agak dilonggarin. Berarti sebenarnya itu bisa dikatakan juga bukan sebuah break yang dipahami oleh anak-anak muda sekarang ya? Iya, Karena- bisa mungkin. Karena kan orang-orang mau berpikir kalau break itu ya kita break udah habis itu tanpa kontak gitu. Jadi kayaknya Hilang. break itu kayak nge-ghosting juga kan. Break, habis nge-break hilang. hilang. Terus habis itu baru deh berapa bulan baru nanyain. Kayak gitu. Kebayang sih gitu ya di Kebanyakan sekitar kita. kayaknya kayak gitu deh. Kalau misalkan yang aku tangkap dari orang-orang atau teman-teman di sekitarku ya rata-rata kayak gitu. Break habis itu hilang. Terus nanti kalau misalkan masih minat ya balik gitu. Kebanyakan sih gitu. Kebanyakan. Tapi kan itu jadi ngegantung banget. Itu nggak baik ibaratnya. Iya nggak baik sih. Ibarat break yang tidak baik. Menyiksa lah. hati sekali Menyiksa hati. gitu. Walaupun ketika break yang seperti ini pun ya sangat menyiksa juga. Gitu. Menyiksa dalam artian bagaimana? Bukannya kan masih berkabar setiap hari gitu. Iya, tapi kan harus, mungkin yang dulunya harus ditahan, bisa nahan, tahan ketika ada marahan tuh. Ketika sekarang kan jadi nggak bisa. Jadi Marah-marah aja gitu. marah-marah aja. Jadi sesensitif itu sekarang. Kok jadi rumit ya? Jadi kebiasaan baik yang dulu di fase break ini nggak jadi baik, kebalikannya.
Yang dulunya jahat sekarang jadi baik. Bisa jadi kayak gitu. Jadi yang dulunya ditahan-tahan sekarang dilepasin aja. Yang dulu-dulunya benar-benar kependam gitu, buat ngejaga ekspresinya aja sekarang mah. Jadi benar-benar itu suasana barunya itu di situ. Suasana baru tapi dalam sebuah hubungan gitu. Karena emang masih ada komitmen di situ. Kita coba deh, ayo. Unik. Iya, baru pernah denger yang kayak gini emang aku. Makanya mungkin kalau pribadi ataupun pemilihan break yang seperti ini itu kabar baiknya ketika udah diri pribadi pun udah benar-benar plong, benar-benar udah memaafkan, benar-benar udah bahagia, benar-benar udah mau jalin lagi, benar-benar udah lupa, baru itu kan baik tuh. Jadi baikan dulu. Habis itu mungkin ya emang goalsnya itu balikan lagi ya, jalin hubungin lagi. Berarti selama itu belum bisa. Iya. Bisa masih sakit hati, masih sensitif, masih belum lupa, masih belum apa, ya masih dipilih jalan break itu. Berarti sebenarnya break yang dimaknai di sini itu kayak sebuah tahap untuk lebih menerima orang lain gitu ya. Lebih menerima pasangan kita bagaimanapun nantinya gitu kan. Menerima orang lain, menerima pasangan kita, dan menerima bahwa keburukan-burukan kita juga diekspresikan. Gak ada yang ditutupin lagi gitu. Yang dulunya ditahan-tahan, kalau lagi ada masalah bisa baik-baikin, sekarang enggak. Kadang gitu, itu efek buruknya. Karena yang tadinya ngalah. Sekarang enggak. Jadi itu bisa dibilang kayak PDKT versi 2.0 gitu ya, 2.0. Yang lebih apa adanya. Iya, yang lebih apa PDKT yang lebih apa adanya gitu. Kan kalau yang PDKT di awal kan pasti munafik ya kan. Ya, kan? boleh. Serigala berbulu domba gitu kan. Pasti rata-rata kan kayak gitu ya. Iya. Ya, gitu sih. Gak mungkin ada kan orang yang PDKT tuh kayak aku nih miskin kok, gak mau lah sama kamu kaya raya gitu kan, gak ada. Pasti aku bisa beli mobil gitu kan. Ya. Atau mungkin benar-benar jaga image lah. Yuk nongkrong di kafe ini, padahal kalau udah jadian mah nongkrongnya di angkringan gitu kan. Di burjoan juga bisa. Itu benar-benar fase ya udah saling menyampaikan walaupun itu saling menyakiti. Berarti emang PDKT 2.0. Berarti perjanjiannya di situ memang. Jadi tuh nanti komitmen break ini berakhir ketika ya aku udah tahu kamu udah tahu aku, kayak gitu. Aku tahu kamu kayak gitu dan aku menerima itu, dan dia tahu kamu seperti itu dan dia menerima itu gitu. Dan juga ketika proses ataupun akibat karena disakiti, ada kecenderungan untuk membalas dendam itu sendiri. Membalas dendam apa yang udah diperbuat sama pasangannya. Bukan secara tidak langsung. Tapi bukankah orang bijak mengatakan bahwa obat dari sakit adalah merelakan kan? Ada juga. Ya. Apakah hati Anda tidak sebesar itu? Iya betul, saya hati manusia biasa. Ketika merelakan, di situ memang masih ego. Masih pengen bisa kok baik lagi. Sebenarnya kan kalau emang mau tidak dibikin ribet dan simpel, ya udah sudahi saja sampai di sini. Sampai di sini. Perpisahan kita ya sudah untuk selamanya. Betul. Itu dibikin simpelnya kan. Tapi di sisi lain juga kayak terlanjur lama aja gitu. Karena terlanjur lama. Iya, kayak lagunya Pamungkas monolog gitu. Jadi emang ya ini emang udah terlanjur lama berarti ya. Sebenarnya tuh karena itu aja ya. Terlanjur lama itu sih sebenarnya ego juga. Dari kita bawa-bawa waktu pacaran. Kita kan udah lama, itu sebenarnya ego. Tapi itu tuh emang bener-bener tahu itu kayak ego banget. Apa ya? Namanya rentan waktu itu nggak bisa dibohongi sih. Iya betul. Ya kan. Jadi kayak ini udah 5 tahun nih, beneran apa mau diudahin? Kayak masa sih ya sih kamu nggak bisa berubah dikit aja sih kayak yang aku pengen gitu. Atau dia tuh bilang ke kita tuh, ya itu egonya, yang aku pengen. Enggak. Sekarang saya pribadi sendiri, aku baru cerita di sini berarti. Sensitif banget sama kata-kata. Langsung dari Mas Ois, eksklusif di podcast
memandang penuh. Sensitif banget sama kata-kata kalau pasangan itu bilang harusnya tuh kayak gini. Oh, itu udah pemicu. Itu Pemicu trigger aku marah. Iya, trigger point. Ya, harusnya tuh gini, harusnya tuh. Harusnya tuh kayak dia Apapun udah punya sebuah sosok yang lebih sempurna daripada kita gitu. Jadi Jadi punya standar. kita standar harus dan mengikuti apa yang nggak sosok bisa, itu gitu. pengenin gitu kalau menurut dia gitu kan. Terus pengen kayak orang-orang. Orang-orang yang Kayak mana? orang-orang yang mana emang kenapa orang-orang? Emang kita tuh apa tumbuhan? Maksudnya ya bahagia kan beda-beda versinya. Mm-mm. Itu yang emang butuh effort banget buat ngebuka pemikiran dan cara pandang pasangan yang benar-benar masih belum bisa terbuka banget. Jadi emang perlahan banget gitu. Sebenarnya kalau emang mau dibikin sebelit tadi sudah, tapi kan di sisi lain Iya, terlanjur lama juga. udah terlanjur mungkin, lama. tapi terlanjur cinta. Jadi dan bahayanya juga ketika kondisi seperti ini tuh kayak nggak bisa ngebedain yang namanya ini beneran cinta gak sih, ini beneran sayang gak sih, Atau cuma gini atau nggak gitu. cuma peduli doang, atau cuma kasihan. Jadi kasihan, peduli, sayang, cinta tuh ngeblur semua di situ jadi satu, nggak bisa bedain. Itu gobloknya mungkin. Goblok kalau misalkan dari cinta itu ya, jatuh cinta. Kan ada orang yang itu. bilang kayak ya kalau orang udah jatuh cinta mah ya bakalan dia jadi goblok kayak gitu kan. Ini fase di sini. Fase-fase di sini gitu ya. Kayak seakan-akan ya enggak kok, dia emang beneran kok gitu kan. Padahal ya kita nggak tahu kan. Siapa sih yang bisa tahu isi hati manusia Makanya kecuali kayak berubah juga kayak prinsip-prinsip di awal juga. Saya pribadi berprinsip bahwa bisa kok berubah gitu. Tapi kok dalam waktu beberapa bulan ini kayaknya salah juga di prinsip orang bisa berubah itu kayaknya nggak ada deh. Yang ada tuh orang bisa ngontrol dirinya sendiri. menutup-nutupi lagi aibnya lebih rapat dari sebelumnya gitu. Jangan dong. Lah, Tetap bukan- apa adanya. Aku malah sekarang justru saling menyampaikan itu walaupun sakit kan. Tapi tetap harus disampaikan gitu. Nggak ada yang namanya menguasai sebuah hubungan gitu. Benar-benar sampaikan aja. Nggak tahu ini sampai sejauh apa, selama apa proses ini dijalani. Ya Saat ketentuan mungkin berlaku lah. sebentar lagi lah keputusannya, karena ya tapi kalau dilihat-lihat emang kayak gitu sih, remaja tanggung sekarang yang dia itu udah selesai pendidikan, sudah bekerja, sama-sama bekerja gitu tuh emang ya susah gitu. Terus mau pencapaian apa sih yang sebenarnya ditunggu sebelum menikah gitu? Ya, Kayak gitu karena kan. ada juga emang hal-hal ataupun pencapaian yang pengen dicapai pribadi masing-masing juga. Terlalu blur juga, terlalu ya kita nggak tahu gitu. Ibarat kalau misalkan seorang mahasiswa dia sedang dalam sebuah hubungan kan segampang kayak ya udah nanti kalau misalkan kita udah selesai sekolah, kita udah selesai kuliah, kita udah wisuda, kita nikah. Kayak gitu kan. Itu kan udah kelihatan gitu loh. Tahap apa yang nantinya tuh bakalan dilalui untuk menuju tahap berikutnya gitu. Tapi kalau misalkan orang udah bekerja itu apa gitu, atau mungkin apakah gitu seperti nanti kalau aku udah naik pangkat kita nikah gitu kan jarang kayaknya gitu. Emang udah kayak menikah itu kan seperti kayaknya ini udah saatnya nih kita nikah nih. Ayo kita nikah sekarang kayak gitu kan. Iya, bukan masalah gara-gara udah lama ataupun baru ketemu terus pengen. Itu sih karena emang prosesnya aja gitu. Kayak pribadi sendiri kayak emang bener-bener dari kalau boleh jujur emang pacaran udah lama ini emang nggak ada tujuannya di awal. Ya udah pacaran aja. Ngawang aja gitu ya. Ketika proses break ini malah menemukan tujuan dari hubungan ini. Aneh kan? Malah justru lebih kayak proses untuk saling ini ya menyatukan perbedaan gitu, atau mungkin ini dijelasin di sini tujuan kita sama, atau kalau tujuan kita beda maka kita udah mending berpisah aja gitu. Kan kadang ada orang juga yang hubungan yang satu tahu tujuannya, satu nggak dikasih tahu gitu. Oh iya. Jadi ketika yang satu ini merasa kayak kayaknya dia nih nggak setujuan deh sama aku, udahlah putus aja kayak gitu kan. Iya, itu egonya kan. Jadi harus benar-benar pengennya sendiri jadinya kan. Sebenarnya kalau emang
pengen sendiri seperti apa, ya sampaikan. Dia pasangan kita mau seperti apa, sampaikan, kita dengar, debat, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan emang udah nggak sejalan lagi, emang udah saatnya. Capek sih kalau itu sih. Emang udah fasenya untuk berpisah nggak sih? Betul, Karena ya buat apa sih kita menjalani hidup dengan orang yang nggak setujuan sama kita? Seakan-akan tuh kita tuh setiap harinya tuh bakalan kontra gitu. ya itu juga capek. Mungkin di fase nanti juga kedepannya menemukan apakah secapek inikah, secapek itukah mau berdebat atau sedamai itu prosesnya, secapek. Ya nantilah kita lihat hasilnya mau seperti apa proses itu berakhir. Nggak berakhir juga karena proses breaknya ya. Proses breaknya berlanjut ke tahap berikutnya gitu. Kan ada namanya proses kan pasti ada tahapannya kan. Iya. Mungkin dari kalau misalkan break ini sebuah tahap dalam sebuah hubungan yang emang lagi digandrungi remaja saat ini, dari PDKT kemudian jadian kemudian break dulu. Break adalah pilihan. Break apakah mau break atau enggak gitu, atau langsung lanjut lagi terus ke pelaminan gitu kan. Ya kan? Atau ada apa lagi gitu setelah break, ada apa lagi gitu. Sebenarnya pasti ada sih ya. Break, istilah-istilah apa itu yang kiranya akan ada setelah break? ya balikan kan, balikan sih kalau putus ya. Apa enggak juga? Mungkin bisa dibilang juga buat itu break, kayaknya break juga butuh balikan ya. Jadian ulang apa dong? Iya ya. Apa ya? Iya sih, itu sih ya istilah-istilah umumnya aja ya. Cuma yang jelas kan ketika jalaninnya kan. Kalau istilah-istilah mah ya udahlah. Kayak pacaran juga sebenarnya kalau ngomongin secara agama mah kan nggak boleh kan. Itu kan cuman sebenarnya pacaran kan sebuah tahap menyulitkan diri sendiri aja sih. Namanya manusia kan seperti itu gitu. Iya, kita ngomong panjang lebar, tapi kan tidak boleh dalam agama sebenarnya. Makanya kita mau sekuat apapun, mau tetapun masalah teori-teori pacaran, break dan apapun itu langsung. Kenapa jadi membahasnya ke situ, Pak? Karena ini bukan segmen untuk membahas agama, tolong. Dan agama yang mana nih yang mau dibahas? Apakah semua agama mengatakan seperti itu? Tidak juga. Tidak. Mungkin sebagian agama samawi mengatakan seperti itu, tapi agama yang lain. Nah, bukankah kita hidup dengan budaya yang tidak membedakan agama apapun? Oke, ini konteks umum aja berarti kan. Mungkin ya cukup ya dari Mas Ois. Berapa menit kita? Udah lumayan lama, udah lumayan panjang. Jadi itu ya. Mungkin definisi break dan pandangan-pandangan tentang break dari sudut pandang kita berdua gitu. Betul. Jadi buat kalian yang sedang menjalani break atau ingin memutuskan untuk melakukan break, maka pahami dulu syarat-syarat yang berlaku dan ketahuilah kapan break itu akan usai. Karena kalau misalkan break itu dilanjut-lanjut terus tanpa ada kepastian, ya mendingan udahan aja. Ya, kasihan juga kan. Ya, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih.